Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Dan tak lupanya kita bersalawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya sudah ada di samping Bapak Firmansyah SPD. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifdal. Dengan NIM 23065059 dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru BK, yaitu Bapak Firmansyah SPD. Baik, sebelum saya akan mulai wawancara, mungkin saya akan menanyakan gimana kabar Bapak terlebih dahulu. Untuk kabar Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah untuk kondisi saya sekarang sehat walafiat. Dan untuk Ananda sendiri bagaimana dengan kondisi Anda? Alhamdulillah Pak, kondisi saya sekarang ini dalam keadaan sehat. Mungkin selanjutnya baik, mungkin saya bisa langsung masuk saja ke pertanyaan mungkin saya bisa masuk ke beberapa pertanyaan langsung ya Pak ya. Ini menurut Bapak ya, kan Bapak sebagai guru BK nih, udah paham lah dari apa itu BK dan sebagainya. Dan menurut Bapak gimana, apakah perlu BK itu lebih ditingkatkan? Karena bisa kita lihat sekarang ini, baik itu dari SMA, SMK, SMP, itu pembelajaran BK-nya itu kurang dijalankan. Mungkin cuma sekedar memberikan arahan dan sebagainya Pak. Mungkin pertanyaan saya Pak, gimana kondisi BK hari ini Pak? Baiklah, menurut saya ya, kondisi BK saat ini mungkin adanya perbaikan di berbagai sekolah, terutama di SMA lah ya. Itu kan pergaulan makin bisa dibilang makin teranjak bebas gitu kan. Terus menurut saya di SMA itu BK ini patut untuk mencari solusi untuk permasalahan di SMA tersebut. Apalagi di era sekarang banyak pergaulan bebas gitu kan. Jadi menurut saya ya begitu untuk BK sendiri. Mungkin dapat saya simpulkan dari jawaban Pak tadi, bahwasannya pelayanan BK baik itu di SMA atau di SMK atau di tingkat SMP harus ditingkatkan, karena mengingat bahwa kondisi remaja sekarang ini sudah mengkhawatirkan. Baik Pak, mungkin saya bisa masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Dan menurut Bapak sendiri nih, jika pembelajaran BK itu tidak terjalankan dengan baik, seperti kan pembelajaran BK itu tidak terlaksana di suatu sekolah Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak soal itu Pak? Menurut saya kalau misalnya BK itu tidak dilaksanakan dengan secara baik, mungkin dari siswanya di sekolah tersebut tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah tersebut dan semena-mena terhadap peraturan yang ada di dalam sekolah tersebut. Mungkin begitulah. Dapat berarti apa ya, pembelajaran BK itu amat perlu di suatu sekolah ya Pak. Mungkin sangat diperlukan untuk
menjaga kedisiplinan atau menjaga keamanan di sekolah tersebut ya Pak ya. Ya. Pak Kabenda Pak. Ya. Berhubungan ya Pak ya, saya berkuliah di prodi pendidikan, itu lebih tepatnya pendidikan teknik elektronika. Jadi untuk progres ke depannya saya akan menjadi seorang guru. Jadi Pak, menurut Bapak nih, apakah calon pendidik itu perlu untuk memahami prinsip dasar BK itu Pak? Menurut saya ya, bagi anda untuk kedepannya menjadi guru sangat perlu prinsip dasar BK, karena BK merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Guru dapat berkolaborasi dengan konselor dalam membantu siswa mengatasi masalah akademik, sosial, atau pribadi. Pemahaman prinsip BK memungkinkan guru mengenali tanda-tanda siswa yang membutuhkan bantuan dan menunjuk ke guru BK. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Mungkin seperti itu yang dapat Anda lakukan untuk menjadi guru BK ke depannya. Baik Pak, terima kasih itu jawabannya. Jadi bagi seorang pendidik nih, calon pendidik berarti sangat perlu memahami prinsip dari BK itu sendiri ya Pak ya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya tadi. Mungkin lanjut ke pertanyaan keempat ya. Menurut Bapak nih, apa tantangan yang akan dihadapi oleh seorang guru BK dalam menerapkan prinsip kekinian? Menurut saya ada beberapa tantangan yang tapi ada beberapa, yaitu yang pertamanya yaitu perkembangan teknologi. Siswa terpapar cyberbullying, kecanduan gadget atau hoax, tetapi guru BK mungkin kurang terlatih menanganinya. Selanjutnya yang kedua yaitu keragaman masalah siswa. Isu seperti LGBT, depresi, atau tekanan sosial membutuhkan pendekatan inklusif dan pemahaman lintas budaya. Dan yang terakhir kita dapat bisa melihat yaitu keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan, alat asesmen modern, atau dukungan kebijakan sekolah. Mungkin dari tiga tersebut hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Berarti ada beberapa tantangan yang dihadapi guru BK dalam menerapkan prinsip-prinsip kekinian ya Pak ya. Seperti di bidang perkembangan teknologi, keragaman, dan sumber daya ya Pak ya. Ya, mungkin cuman itu yang dapat saya tanyakan. Karena juga mengingat waktu ya Pak ya. Saya tahu Bapak orangnya sibuk nih. Tidak apa-apa sebenarnya. Ya, mungkin cuman itu. Dan terima kasih sudah mau saya wawancara dan sama-sama membantu untuk penyelesaian tugas akhir BK saya ini Pak. Ya, semoga Anda sukses ke depannya. Ya, amin. Dan juga saya doakan untuk Bapak sukses ke depannya. Ya, amin. Mungkin cuma itu. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.